tiga tauhid itu gimana? Sesat Ibnu atau Abdul enggak? Sesat. Ibnu Abdul Wahab belajar fikih dari siapa? Nah, dari gurunya. Nama gurunya? Gurunya memang nggak banyak. Oke. Ibnu Abdul Wahab belajar hadis dari siapa? Anak nggak kurang paham. Terus Tapi dari mereka mana Anda menukil dari katakan Ibnu dia? Taimiyah. Ibnu Abdul Wahab ketemu dengan Ibnu Taimiyah? Tidak. Tidak. Terus sejak kapan dia belajar dari Ibnu Taimiyah? Dari bukunya, Ustadz. Dari bukunya? Naam. Dari bukunya. Jadi tidak belajar kepada guru, hanya belajar kepada buku. Sekarang saya tanya antum. Antum belajar salaf dari siapa kalau enggak dari buku? Dari guru saya. Guru Siapa saya nama guru sanadnya antum? nama guru saya dalam bidang hadis Maulana Azizur Rahman Al-Hazarwi. Beliau Syekhul Hadis di Binoria di Karachi. Harus dijelaskan lagi. Beliau belajar dari siapa? Cukup sampai situ saja, Ustaz. Nah, sekarang saya mau tanya Ibnu Abdul Wahab belajar hadis dari siapa? Anak kurang paham, Ustaz. Halas. Terus dari mana Anda bisa katakan dia paham tentang Al-Quran? Ya, itu kan ada dalam Al-Quran itu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kan ada dalam Al-Quran. Saya tanya, kapan Al-Quran membagi tauhid menjadi 3 itu? Secara nas emang nggak ada, Ustaz. Belum ada, kenapa dibagi? Ya, seperti rukun wudhu. Kan nggak ada Nabi ngajarkan rukun wudhu itu ada 4. Al-Quran mengatakan ada 4 kok. Iya, tapi kan Nabi nggak ngajarkan rukun wudhu ada 4. Ada nggak? Al-Quran bilang ada 4. Iya, paham. Tapi Nabi secara dalil ada nggak? Nggak ada. Itu kan? Al-Quran kurang cukup dah. Ya begitu juga ulama sama itu. Kan ngambil dalilnya dari Al-Quran itu. Sekarang saya tanya, mana Al-Quran yang bilang rububiyah itu? Dalam Al-Quran itu bilang Rob. Tidak ada tambahan ya, wow, tamarbuto, Rob, tok, berhenti di Rob. Uluhiyah pun begitu, Allah bilang ilahun di dalam Al-Quran. Tidak ada tambahan ya dengan tamarbuto. Terus ketemu di mana itu ya dengan tamarbuto? Salaf ndak buat, Nabi ndak pernah contohkan, salaf ndak membagi, terus ngikut siapa? Bid'ah dong. Dia kan paham Al-Quran. Gurunya siapa kok bisa paham Al-Quran? Buku. Tuh. Ada lagi yang mau bantu si imam ini mungkin? Mau Wandi, kalau mau naik Wandi daripada ente tapping di bawah. Naik saja naik. Nah, kata antum kan tadi 3 tauhid itu bid'ah, ya kan Ustaz? Nah, definisi bid'ah apa, Bang? Iya, tapi sekarang ana balik nanya, sifat 20 itu kan nggak juga diajarkan Nabi, bid'ah dong? Enggak juga ya, ulama salaf. Iya, bid'ah hasanah. Bagi kami kan bid'ah terbagi 2. Wahabi menganggap bid'ah. Kenapa Nabi nggak pernah membagi bid'ah ya Ustaz? Oh, Imam Syafi'i membagi bid'ah. Iya, ana tanya kenapa Nabi nggak pernah membagi gitu loh. Secara nas nggak ada. Nabi yang membagi itu nggak ada. Nasnya ada kok, Nabi membagi. Buktinya Nabi bilang man sanna fil islami sunatan hasanatan. Dan lafaz sana itu pada dasarnya saat muradif maknanya dengan muhdas, bid'ah, ikhtira, itu satu makna semua. Ikhtaro'ah, ibtada'ah, muhdas, sanah, itu sama semua maknanya. Hal baru yang tidak ada contohnya. Sekarang saya tanya, kalau menurut kan antum 3 tauhid bid'ah ini ya kami terima Ustaz, nggak apa-apa, itu kan menurut antum. Nah, sekarang saya mau tanya, bid'ah itu terbagi atau tidak?
Ya, nah ikut kata Rasulullah seperti itu. Oke, berarti 3 tauhid bid'ah sesat dong. Ya, menurut antum seperti itu enggak apa-apa, Ustaz. Maaf. Nah, anda bukan menurut saya tanya antum. Bid'ah menurut Nabi bagaimana yang antum pahami? Man ahdasa fi fahuwa raddun kan? Setiap yang baru yang diadakan dalam agama itu maka tidak ada contoh tertolak, Ustaz. Oke, sekarang ada contoh enggak 3 tauhid ini? Enggak ada. Tertolak enggak? Itu kan tertolak menurut antum, Ustaz. Saya tanya ulang. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Contoh perkara baru yang tidak ada contohnya tertolak atau tidak? Tertolak. Oke. 3 tauhid ada contohnya enggak? Tidak ada. Tertolak atau tidak? Tertolak menurut antum. Jangan saya enggak berpendapat loh, saya cuma tanya ke antum, tertolak atau tidak? Ya, kalau menurut antum tertolak gimana? Ya tertolak lah, Ustaz. Saya enggak tanya. Kalau menurut Anda enggak tertolak karena kan Oke, menurut Anda dari Al-Qur'an juga. Ada contohnya enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada contohnya, kenapa tidak tertolak? Ya, karena yang membagikan ulama kami. Oh, jadi karena membagi ulama kalian, maka itu tidak tertolak. Ya, naam. Jadi kalau ulama kalian bilang sodomi wajib, jadi wajib. Enggak ada seperti itu. Kalau ulama kalian bilang rukun wudhu 2, rukun wudhu hanya 2. Begitu. Ulama yang mana seperti itu, Ustaz? Sulit bahasa lama. Mungkin antum salah dengar, Ustaz. Antum mau lihat yang sodomi dulu atau yang kholid dulu? Yang sodomi dulu. Oke. Mantap. Bagus. Mana. Wajib liwat. Fatwa Wahabi, mana fatwa Wahabi? Nah, ini dia. Ketemu. Lihat sendirilah. قلنا لكم بالبداية راح أطلع لكم الفتوى اللي موجودة في موقع منتديات أسود السنة. سأل الوهابي شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة، أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القصاب فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله، هل يجوز أن أبيح دبري؟ Perhatikan, biarkan salah seorang penetrasi anus saya. لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف الدربة على الجهاد، يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري. فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى، فهو سنام الإسلام، وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد، وعليك أن يلاط بك وعليك بعد أن يلاط بك Karenanya kamu harus di apa, Bang? Sebelumnya Afwan Ustaz, itu siapa nama sayanya ya Ustaz ya? Abu Dima namanya. Abu Dima. Orang mana itu Ustaz?
Saudi. Saudi. Nah, ana baru itu ana melihat syekhnya ana kurang familiar. Mantap. Iya, kurang familiar. Kalau ini insya Allah tidak apa namanya. Kalau ini familiar ini insya Allah. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Mantap. Ustadz antum ya Ustadz. Masya Allah. Ustadz antum ya itu barusan. Nah, ini orang dungu kalau bagi saya. Oh, nah. Kalau menurut saya dungu dia. Nah, saya mau tanya, berarti kalau ulama kalian mengatakan rukun wudhu cuma 2, jadi rukun wudhu cuma 2, nafikan Al-Quran, rukun wudhu cuma 2, begitu. Jadi kalau ulama kalian mengatakan wajib disodomi, nafikan hadis Nabi SAW bersabda la dororo walad diror. Nafikan hadis itu, percaya Abu Dima tadi itu. Ya enggak lah Ustadz. Allah berfirman faksilu wujuhakum ila akhiril ayah. Nafikan itu nanti pakai kata-katanya Khalid Basalamah. Kan tadi antum bilang karena ulama kami yang membagi, oh itu jadi tidak tertolak. Luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kalau ulama kami yang membagi tidak tertolak. Kalau ulama kami yang mengatakan seperti itu, maka itu benar. Walaupun bertentangan dengan Al-Quran ya. Subhanallah. Sangat luar biasa. Ada lagi? Mengakui itu bid'ah. Tuh, sejak kapan ulama jadi dalil? Oh jangan tanya saya, tanya imam. Tanya saudara Anda di atas itu. Sekarang saya mau tanya si Kafi ini naik. Naik Kafi. Sudah Pak Imam? Cukup ya? Renungkan sendiri pola pikir yang aneh yang ada di dasar kepala antum itu. Cukup guys. Yuk. Oh iya Ustaz, tidak sempat sudah Ustaz, keburu diturunkan beliau. Mana Kafi tadi itu? Suruh naik. Mengakui sendiri. Kalau yang tidak dicontohkan tertolak. Oke. Sekarang 3 tauhid dicontohkan tidak? Tidak. Tertolak enggak? Oh menurut Anda tertolak. Saya tanya menurut antum. Tidak. Oh, kalau tidak tertolak terus Nabi bilang antum akui kalau tidak dicontohkan tertolak. Ditanya contohnya tidak ada. Pas ditanya kenapa tidak tertolak? Oh karena ulama kami yang membagi. Oh, jadi kalau ulama kalian yang menyampaikan, maka kita kesampingkan dalil. Bahlul, jahil. Siapa? Apa lagi, Mam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mam. Ada titipan pertanyaan. Hal yang membatalkan wudhu ada berapa, Mam? Kentut termasuk membatalkan wudhu. Ada berapa? Belum ke apa saja. Yang ditanya cuman ada berapa.
Pertanyaannya itu ada berapa perkara yang Ada dua. Kalau sependek pengetahuan saya ada dua. ada dua. Jadi hanya dua perkara yang membatalkan wudhu. Subhanallah. Apa saja itu? Yang membatalkan wudhu itu apa saja? Tapi ya luar Kencing. biasa sekali. Kencing, terus Kentut, kentut. Itu aja. Berarti buang air besar mungkin salah satunya. tiga, berarti tiga. 3. Kalau memegang lawan jenis mungkin nggak batal kali. Mau memegang lawan jenis tidak batal. Nggak batal. Oke. Kencing. Terus kencing, buang air besar, Kentut, buang angin. kentut. Jadi kalau memegang lawan jenis tidak Oh iya, batal. sama satu lagi memakan daging unta Makan daging unta batal. batal. Dalilnya? Kan ada dalilnya dari Nabi itu. Mana dalil? Bentar, anak cari. Haji. Jadi kalau ada orang hubungan badan dengan istrinya tidak batal wudhu. Ya, itu kan udah keluar dari itu juga, Ustadz. Mengeluarkan air mani itu, masa nggak batal, Ustadz? Mengeluarkan air mani batal wudhu enggak? Ya kan keluar syahwat itu, Ustadz. Yang tadi itu hadis riwayat Muslim, Ustadz, nomor 360 diambil dari situs NU Online. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau berwudulah, jika tidak maka tidak usah. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah makan daging unta? Nabi menjawab, ya berwudulah setelah makan daging unta. Anak-anak turun dulu ya Ustadz. Anak kurang paham juga ini. Makanya aduh, langsung ya Allah, keluar mani tidak ya, ajib, agak aneh-aneh. Apa ini host? Apa? Meminta maaf Pak, yang saya naikkan yang berpemahaman 3 tauhid. Maksudnya bagaimana ini pemahaman 3 tauhid itu? Kalau boleh dibagi ilmunya nih, mungkin kita bisa tukar-tukar pikiran gitu. Pemahaman 3 tauhid Wahabi membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Berarti host dalam hal pemahaman itu ya host ya? Tidak, saya mengatakan pemahaman itu sesat. Berarti kita pakai aja pemahaman itu syahadat yang seperti apa adanya begini host ya? Ya, Udah enggak? apa masalah? Enggak ada salahnya kan gitu. Ya, kalau antum tidak berpemahaman dengan 3 tauhid, bagus. Alhamdulillah. Kalau berpemahaman dengan 3 tauhid, sebaiknya dihindari. Pemahaman seperti itu sesat. Saya dalam hal ini tidak menyesatkan atau apa host dalam hal ini. Saya pernah dengar pemahaman seperti itu gitu. Cuman Ya, Bapak. kita apakah itu menjadi satu kesalahan pada saat orang memahami itu host ya? Kesalahan karena memahami, meyakini. Kalau sekedar memahami ya tidak salah, wong saya juga memahami 3 tauhid itu kok. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia meyakini agama ini berdasarkan konsep 3 tauhid yang dibangun oleh Ibnu Abdul Wahab. Karena akan menganggap orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid, kemudian jatuh kepada pemahaman tajsim, membedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Permasalahannya, Pak. Tapi itu memang ada larangan langsung dari Nabi itu ya host ya?
untuk Jelas pemahaman ada larangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamisli syai'." Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Wahabi menyamakan Allah dengan makhluknya, punya tangan, punya kaki, punya wajah. Tangannya ada dua. Malah Wahabi kadang debat sendiri, tangan Allah kanan semua, tangan Allah kiri kanan, tangan Allah ada banyak. Metode seperti itu sesat, Pak. Yang membaginya tolol. ya mungkin kita bisa, karena kan di situ juga kan kadang-kadang host mungkin mereka menanggapi kan, mungkin ada juga oknum-oknum kayak contoh saya kan begitu memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan dari Kementerian Agama khusus kita Indonesia ya, begitu ya kan, di situ ada kalimat-kalimat seperti itu ya, mungkin ada juga kita mungkin bisa mengambil Pak, yang apanya yang oknum kita membaca kitab mereka langsung. Ibnu Abdul Wahab yang mengatakan seperti itu, Pak. Iya, artinya mungkin beliau menyampaikan hal itu seperti mungkin bukan menegaskan bahwa Allah itu mempunyai tangan, mungkin dalam bentuk lain, cuman orang memahaminya ke sana mungkin. Mana ada Ibnu Abdul Wahab yang bilang sendiri kok. Bahkan muridnya sendiri, Ibnu Utsaimin, pengikutnya Ibnu Utsaimin itu mengatakan tangan Allah itu mahsus, bisa diindra. Gitu ya. Fatal, dia mengisbat makan bagi Allah. Dia mengatakan Allah itu berada di satu tempat. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu kan pemahaman Mu'tazilah. Ya kan bisa jadi mungkin ya gimana, saya bukan membela ya, mungkin si ulamanya itu mungkin karena apa, mungkin mengambil dasar agar orang mudah memahami atau gimana, atau mungkin dia ingin mencantumkan cuman dia sulit, mungkin dia mengambil perumpamaan aja kayaknya. Jadi dia kalau dia mengikuti Mu'tazilah boleh ya, mengambil pemahaman Mu'tazilah itu boleh. Nggak tahu juga saya, masalahnya saya bagaimana ya, saya hanya melihat datar aja sih sebenarnya, nggak terlalu Iya, memusingkan. Bapak melihat datar, kita membaca kitab mereka masalah. Bedanya kan Bapak belum pernah baca kitabnya mereka kan? Saya baca Pak, beberapa kali. Jangankan kitab mereka, kitab-kitab ulama-ulama saja Indonesia ini saya udah pernah baca, Bang. Nah itu permasalahan, Pak, belajar dulu. Sebelum mungkin mereka begini, mungkin mereka begitu. Bagusnya kalau ada pengajian di masjid dekatnya Bapak, kalau ada pengajian dari ulama ahli sunnah wal jamaah datang, apalagi pengajian pengajian fikih syafi'i datang, Pak. Bagus. Oh, berarti kalau hostnya di di mazhab Imam Syafi'i itu ya? Fikih. Fikih Syafi'i ya. Bapak bagus datang, duduk pengajian, dengar dulu, biar tahu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah, maksudnya bagaimana ya? Saya pandangannya saya umum-umum saja, host nggak mau berat-berat begitu. Kalau tidak tahu Pak, datang ke, iya memang yang saya sampaikan ini berat Kak. Saya sampaikan itu ke sana, datang nanti ikut pengajian, paling dikasih tahu cara berwudu yang benar seperti ini, cara sholat yang benar begini gitu loh. Kalau saya berwudu aja, apa yang pernah saya dapat itu sudah saya laksanakan, berwudu saja begitu. Iya Pak, makanya saya bilang datang ke pengajian dulu kan, apa yang Bapak dapat kan Bapak dapat juga itu kan dari ulama, datangi dulu, duduk pengajian. Saya dapat itu tentang berwudu itu waktu sekolah, dari guru-guru di sekolah itu, bukan dari ulama-ulama kondang-kondang atau ulama-ulama besar. Saya cuma dapat itu pembelajaran waktu SD itu, cara berwudu begini. Atau mungkin ada yang salah dengan ajaran-ajaran itu, Os? Mana saya tahu, saya juga enggak tahu Bapak wudhu bagaimana, kan enggak mungkin saya menyalahkan sesuatu yang saya tidak tahu. Maksudnya kan kayak dulu kita sekolah kan mungkin diajarkan tangan, kan begitu, kumur-kumur, hidung, masukkan air, cuci muka, cuci tangan sampai siku, menyapu ubun-ubun, kedua telinga, kaki, kan begitu aja, enggak ada yang lebih-lebihnya ya. Iya bagus Pak, saya bilang begitu itu supaya Bapak ikut pengajian yang sesuai konteks yang ingin Bapak pahami. Kalau Bapak naik di sini, konteks yang kita angkat itu Bapak tidak paham. Saya mencoba menjelaskan dengan bahasa paling halus. Kalau bahasa kasarnya Pak,
Pak, Bapak bukan ranahnya untuk diskusi hal yang ini karena tidak punya pengetahuan untuk hal ini. Sesimpel itu, Bapak. Oh, nanti setakutnya host kalau saya punya kayak contoh mungkin saya punya pemahaman lain kan bisa jadi kita nanti berargumen memenang-menangkan berdasarkan kitab nanti jadinya kan. Mendingan saya begini aja host, polos-polos begitu. Ya saya nggak tahu ya saya tanya begitu. Kayak begini contoh, host penganut dari mana? Dari Imam Syafi'i. Mungkin ada yang saya nggak tahu. Mungkin saya boleh bertanya tentang bagaimana daripada Imam Syafi'i itu kan gitu. Ya, masalahnya kan konteks yang kita angkat itu yang di atas ini. Tiga tauhid wahabi. Pertama, Bapak tidak mendukung mereka. Kedua, Bapak tidak punya pengetahuan tentang mereka. Kalau Bapak mau nanya, kita jelaskan. Kemudian Bapak mencoba membela dengan konteks kemungkinan, mungkin, dan mungkin. Padahal Bapak tidak tahu nih. Tidak, saya hanya berpandangan saja host. Terkadang kan begini kita juga kan tidak bisa menjustis bahwa satu kesalahan kan gitu. Artinya kalau salah itu berarti ada benarnya. Artinya kalau pada saat hostnya menyatakan bahwa itu salah, tidak begini host. Pada saat host menyatakan itu salah, maka apa yang host sampaikan, apakah host itu meyakini hakikatnya kebenaran begitu? Kebenaran itu apa sih, Pak? Ya benar, kan host menyatakan salah. Artinya salah pasangannya benar, gitu. Nggak, saya tanya definisi kebenaran itu apa sih? Ya kebenaran itu sesuatu yang tidak bisa dibantah begitu. Dari mana Pak dapatnya Ya, sesuatu yang tidak bisa itu pendapat saya. Itu pendapat saya. Mungkin ada pendapat dari host seperti apa menurut host kebenaran. Kalau menurut saya standarnya begitu aja. Al-haqqu al-jazmu al-mutabiq lil waqi'. Itu. Makanya Saya heran. terlalu paham bahasa Arab, Bos. Kalau bisa diartikan ke bahasa Indonesia mungkin lebih bagus itu. Sampai. Ya, terus Bapak bicara kebenaran dalam sudut pandang apa orang Kristen? Enggak, maksudnya itu kan host menyampaikan yang bahasa Arab. Saya enggak paham bahasa Arab, makanya saya bisa enggak diartikan ke bahasa Indonesia gitu. Masalahnya Pak, kita ini mengambil referensi dari orang-orang Islam. Ulama-ulama kita menulis pemahaman mereka menggunakan bahasa Arab. Bapak tidak tahu bahasa Arab terus bicara dari mana, ngambil dari mana pendapat saya itu kesimpulan dari apa? Iya, enggak. Host kan menyampaikan yang bahasa Arab. Host kan bisa bahasa Arab nih. Saya minta artinya ke bahasa Indonesia apa maksudnya begitu. Ini sebenarnya Pak, saya itu mau menyampaikan ke Bapak, Bapak itu bukan ranahnya untuk diskusi. Oh, jadi ceritanya host buka Komal ini cari lawan diskusi begitu. Iya. Oh. Kenapa? Ya, mudah-mudahan host. Enggak sih, cuman kalau dari saya sih bagaimana ya? Akan jadi kesannya pamer akan keilmuan nanti jadinya. Loh, pamer dari mana? Iya, kan host merasa memiliki ilmu sehingga host itu mencari lawan dalam hal berdebat tentang keilmuan itu begitu. Jadi Nanti akan ujung-ujungnya kan, jadi ujung-ujungnya kan ada perintah Allah di dalam Al-Quran. Perintah Allah di dalam Al-Quran wajadilhum billati hiya ahsan itu salah gitu. Karena nanti pamer. Ya, kan tergantung niatnya host. Niatnya host untuk apa? Memang Bapak tahu niatnya saya. Makanya saya tanya niatnya host itu untuk cari lawan itu untuk apa? Untuk membuktikan kesesatan mereka. Dari mana host bisa tahu itu kesesatan mereka? Loh, dengan data dan fakta yang ada dengan data dan fakta. Wah, ya lo. Dan ini sesuai. Aku tahu lo hulonda lo putih. Mau malah. Dah, sudah sebentar kita. Pak, itu sesuai perintah dengan Al-Qur'an. Loh. Begini Pak, Iko kasana. Kalau Pak di Gorontalo Iko kasana tarekat yang betul sana ada tipe guru Nawawi datang ke sana. Jangan ikut tarekat yang aneh-aneh di Gorontalo itu. Karena ini bilang tarekat yang aneh-aneh bagaimana? Wah, ya. Ya memang nggak bilang tarekat yang aneh-aneh bagaimana nggak bilang coba?
Oh, nanti tanya ada akun Mas Yus, beliau tahu itu tarekat yang aneh-aneh itu Pak. Nanti tanya Itu sama itu beliau. itu Yus, itu dia cuma itu yang dia sampaikan itu bukan dia punya bahasa, dia itu hanya ingin mencari sama deh. Itu malah hanya cari-cari panggung dia. Tidak, justru adanya Ustadz Yus itu menunjukkan ilmu tasawuf yang Aduh, lurus itu seperti apa. Yang lain itu kita, cuman mengaku-mengaku. kita ini Sama dengan selama so pernah baru sama dengan dengan dia Iman, so pernah baru dengan dia kita. Dia itu kalau tidak sesuatu ada yang ditanya, dia buntu dia turunkan orang, dia sesat-sesatkan orang. dari So kalau ada yang dia tanya, saya sering dibawa nonton kalau beliau live. Buktinya kayak orang-orang kayak Tipa, terus yang Wali Dwi, terus yang apa dia nama, yang Abah Haji itu kan rata-rata sesat semua pemahaman hulul wal dari ittihad mana? apa. Tunggu dulu Iman, dari mana kan habis sampai mengatakan itu sesat? Hulul Dasarnya wal apa? ittihad, hulul wal ittihad itu sesat Pak. Tahu Iya. hulul wal ittihad tahu? Artinya kesesatan ini dari mana Ngoni itu bisa Tidak. mengetahui bahwa dia itu sesat begitu? Simple, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, itu kata Nabi, sabda Nabi itu. Barang siapa melakukan perkara baru yang bukan bagian dari barang man ahdasa fi amrina, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami, malaisa minhu, yang bukan bagian dari urusan kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nabi Iya Shallallahu maksudnya. alaihi wasallam bersabda, fa inna asdaqal umur kitabullah, sebaik-baik perkara adalah kitabullah, wa khairul hadi hadiyu Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah, fa inna kulla bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Artinya setiap perkara-perkara baru itu adalah bid'ah. Cuman saya Setiap bertanya perkara begini. baru, Iya setiap iya iya. perkara baru bid'ah. Setiap Iya. bid'ah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ijma dan athar itu sesat. Kalau dia Iya. sesuai Iya. dengan Al-Quran, Sunnah, ijma dan athar, itu baru bid'ah yang baik. Dan pemahaman seperti Tiaba Haji itu hulul wal ittihad. Hulul wal ittihad itu pemahaman sesat karena dia menganggap Allah masuk di dalam diri. Oh, sana diskusi dengan Timas Yusti Pak, jangan saya. Mas Yus ada ilmu buat kita. Tipe yang tidak ada ilmu, buktinya Hah? tipe yang Iya, tidak maksudnya ada kita bertanya ilmu. begini. Kita bertanya begini dengan karena ada yang Loh, perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah atau sementara ini ada perbuatan baru yang perbuatan baik sementara itu tidak pernah ataupun bagaimana ya, tidak ada Nabi lakukan itu tapi itu baik, tidak melawan daripada yang namanya Al-Quran. Menurutnya bidah atau enggak gitu? baru tadi saya bilang setiap perkara, dengar baik-baik ya, buka baik-baik telinga. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Athar itu sesat. Setiap bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Athar itu baik. Itu di hadis itu yang mengatakan itu berdasarkan Al-Quran, ijma. Itu perkataan Imam Syafi'i. Oh. Nabi menyuruh kita untuk mengikuti sahabat dan salafus soleh. Hadisnya alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hadis yang lain Yes. khairul, mereka bahkan ditentang oleh mereka.